Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sandawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Syarah Uqudul Lujain fi bayani huququz zawjain karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Selanjutnya warawal Hakim. Oke, sampai situ. Ya, sampai situ. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa. Setiap perempuan yang meminta cerai pada suaminya min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang kuat. Bi ziyadati ma li ta'kid, dengan ada ma tambahan dan fungsinya untuk taukid. Ay min ghairi siddati hajatin, tanpa ada kebutuhan mendesak untuk itu. Apa itu kebutuhan mendesak? Dijelaskan oleh Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i. Dia khawatir tidak bisa menegakkan aturan Allah fima yajibu 'alaiha, yang menjadi kewajibannya, berupa pergaulan yang baik, pergaulan yang indah, karena dia benci suaminya atau karena suaminya itu memadaratkannya. Faharamun ay mamnu'un 'alaiha, maka terlarang baginya untuk mendapatkan raihatul jannah, bau surga. Dikatakan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hikam, Al-Hakim dari Thauban, Atiq, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dikutip dari Abu Bakar, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Ya, ini disahkan oleh Al-Albani. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang istri berkata pada suaminya, ceraikan aku, maka dia akan datang pada hari kiamat dan wajahnya tidak ada daging badannya, dan lidahnya keluar dari tengkuknya, dan dia dijatuhkan ke dasar neraka meskipun dia rajin puasa jika siang hari dan rajin tahajud dan sholat di malam hari, dan itu daiman selalu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidaklah melihat pada seorang perempuan yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala tidak memandang perempuan yang tidak berterima kasih pada suaminya padahal dia membutuhkan suaminya. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna lil mar'ati minal mal", seandainya seorang wanita memiliki harta semisal kerajaan Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, lantas suaminya memakannya, kemudian dia bertanya, di manakah hartaku? Maka di sini dikatakan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amalnya 40 tahun lamanya. Wa qala Utsman ibn Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, seandainya seorang perempuan memiliki dunia bihadafiriha, seisinya, lantas dia belanjakan semuanya untuk suaminya, kemudian dia merasa mengungkit-ungkitnya ba'da hinin, setelah beberapa waktu lamanya, illa kecuali Allah akan menghapus amalnya dan mengumpulkannya bersama Qarun. Maka sebagaimana kaidah faedah yang kemarin kita sampaikan, kalau kutipan-kutipan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, itu jika beliau menyebutkan riwayatnya, ya, maka bisa jadi sahih dan bisa jadi tidak.
kita layak untuk kemudian kita cek lebih lanjut. Namun kalau yang kosongan tanpa keterangan, maka ghaliban umumnya adalah hadis yang bermasalah. Boleh jadi tidak ada asal-usulnya ataukah hadis palsu. Kecuali untuk mungkin hadis-hadis tertentu yang bisa kita cek lebih lanjut. Adapun misalnya dua hadis yang terakhir secara konten tentu tidak benar. Secara konten satu hal yang tidak benar, karena yang pertama tadi dikatakan dia seorang wanita punya harta yang banyak, kemudian dimakan oleh suaminya. Kemudian dia menanyakan, di manakah hartaku? Artinya istri itu tidak ridha, maka boleh baginya untuk tidak ridha, sebagaimana Allah tegaskan di surat An-Nisa, fa in tabna minhu nafsan, maka Allah bolehkan suami itu memakan harta istrinya kalau dia harta pribadi istrinya kalau dia betul-betul ridha. Kalau tidak ridha maka tidak boleh. Tepatnya di surat An-Nisa ayat yang keempat, Allah katakan, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Maka jika istri itu dengan sepenuh kerelaan hati merelakan hartanya lakum untuk kepentingan kalian suami, fakuluhu hani'am mari'a, silahkan kalian makan, kalian nikmati dengan hani'an mari'a, dengan penuh kenikmatan. Maka tidak diperbolehkan seorang suami mengambil dan memanfaatkan harta istrinya untuk kepentingan pribadi si suami, kecuali jika istri itu betul-betul tibna lakum nafsan, merelakannya. Ini kemudian sedangkan konten hadis atau kemudian kutipan yang dikutip sebagai hadis di bagian yang kedua tentang seorang yang berinfak kemudian mengungkit-ungkit kembali infaknya, maka akan jadi sebab Allah menghapus amalnya. Kemudian ini kalau sebab terhapusnya amal masih masuk, karena memang mengungkit-ungkit sedekah itu menjadi sebab terhapusnya pahala sedekah. Adapun dikumpulkan bersama Qarun, maka hadis yang valid tentang dikumpulkan bersama Qarun, Haman dan yang lain itu berkenaan dengan orang yang meremehkan sholat. Maka siapa yang meremehkan sholat, maka nanti pada hari kiamat nanti akan ada yang dikumpulkan bersama Fir'aun, ada yang dikumpulkan bersama Haman, bersama Qarun. Itu berkenaan dengan masalah sholat. Ya, kemudian Waqala sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tus'alul mar'atu, seorang wanita yang pertama hal yang pertama kali ditanyakan seorang perempuan pada hari kiamat tentang salatnya dan tentang suaminya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu rajulu ala salatihi. Laki-laki itu pertama kali dihisab tentang salatnya, kemudian tentang istrinya dan budak yang dia miliki. Jika dia mempergauli istrinya dengan baik, wa asana ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka, Allah akan berbuat baik kepadanya. Dan yang pertama kali perkara yang dihisab bagi seorang perempuan adalah salatnya, kemudian hak suaminya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang wanita yang bersuami, fa aina anti minhu, bagaimanakah sikapmu terhadap suamimu? Maka dia mengatakan, ma'aluhu aila ma uqassiru fi khidmatihi, saya tidak meremehkan, artinya saya maksimal dalam melayaninya.
ila ma ajastu anhu, kecuali hal-hal yang aku tidak mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa antilahu, maka bagaimanakah sikapmu kepada suamimu, fa innahu jannatuki wan naruki, maka itu adalah sebab engkau masuk surga dan masuk neraka. Di sini tidak disebutkan siapa yang meriwayatkannya, namun hadis ini hadis yang valid. Dengan redaksi yang mungkin sedikit berbeda. Hadisnya derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Al-Husain ibn Muhsan radhiyallahu anhu, anna amatan lahu, pamannya Husain ini datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin karena satu keperluan. Fa farahat min hajatiha, lantas dia selesaikan kebutuhannya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, adzatu zaujin anti, apakah engkau seorang yang bersuami? Maka perempuan tersebut mengatakan, na'am, iya. Qal kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Maka qalat ma'aluhu ila ma ajastu anhu. Aku adalah seorang yang berupaya untuk seorang istri yang berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada suamiku, kecuali hal-hal yang memang aku tidak mampu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fangduri aina anti minhu, maka lihatlah di mana engkau darinya, karena dia adalah sebab surga dan nerakamu. Sarah hadis ini dari perkataan Al-Munawi, ungduri, kalau tidak ada ya redaksinya, kalau redaksinya ada ungduri. Aina anti minhu, fa innahu jannatuki wan naruki. Al-Munawi menjelaskan, fangduri, maka wahai wanita yang bersuami, lihatlah aina anti minhu, ai fi ayyi manzilatin anti minhu, di manakah posisimu dengan suamimu? Aqribatun min mawaddatihi, apakah engkau adalah seorang yang dekat dengan rasa cinta suamimu, membantu kesusahannya dan memenuhi ajaannya, ataukah engkau adalah orang yang jauh dari apa yang diinginkan oleh suamimu, ya, menutupi kebaikannya, ya, dan kebaikan pergaulannya. Fa innama huwa ay zauju jannatuki wan naruki, ay huwa sababu lidukhuliki jannata biridahu anhu. Maka sesungguhnya dia, suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Artinya dia adalah sebab engkau masuk surga jika suami ridha padamu, dan sebab masuk neraka jika suami marah kepadamu. Artinya fa'ahsini usratahu, pergaulah dia dengan baik, jangan selisihi dia dalam perintahnya, dalam permintaannya, selama itu bukan maksiat. Dan perlu diketahui bahasanya, wa akhadha adz-Dzahabi min hadzal hadits, hadis ini jadikan dalil oleh adz-Dzahabi asy-Syafi'i, hadis ini dan yang semisal, untuk mengatakan anna nusyuza kabiratun, bahasanya nusyuznya seorang istri pada suaminya itu dosa besar, dan nusyuz adalah sombong dan menolak untuk melakukan pelayanan. Di antaranya adalah memenuhi permintaan suami tanpa ada udzur, tanpa ada alasan yang kuat kenapa menolak hal tersebut. Maka di sini dalil kata adz-Dzahabi bahasanya nusyuz itu dosa besar, karena diancam dengan neraka. Fa innahu jannatuki wa naruki. Wajah, dan terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan ada 4 perempuan fil jannati di surga, 4 di neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan termasuk 4 yang di surga adalah
perempuan yang afifah menjaga kehormatan, ay kafatun anil haram, menahan dirinya dari hal yang haram, taat pada Allah dan suaminya. Waludan, dan dia seorang wanita yang subur, banyak anaknya. Sabiratan sabar, qani'atan ay radiyatan ridha bil yasir ma'a zawjiha, dia ridha dengan rezeki yang sedikit bersama suaminya, artinya wanita yang sederhana. Qala Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang wanita jika tidak tufarij an zaujiha fi dhiqiha, dia tidak berupaya untuk menghilangkan dari suaminya kesempitannya, maka Allah melaknatnya, murka padanya, dan para malaikat seluruhnya melaknatnya. Dzata hayain, ini kutipan hadis yang lain dan tidak disebutkan siapakah yang meriwayatkannya. Dzata haya'in wa in ghaba anha zaujuha, dan dia adalah seorang wanita yang pemalu, dan jika suaminya itu pergi safar, dia jaga dirinya dan harta suaminya. Malahu ay malu zauji, harta suami. Kemudian ada kutipan dari perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang perempuan memandang bukan suaminya dengan syahwat, kecuali akan ditusuklah dua matanya pada hari kiamat nanti. Faqala Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allah Ta'ala menciptakan di langit dunia 70.000 malaikat yang melaknat setiap perempuan yang khianat pada suaminya tentang harta suaminya. Dan adalah perempuan tersebut pada kiamat bersama rombongan tukang sihir dan dukun, meskipun dia habiskan umurnya dalam melayani suaminya. Muawiyah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap perempuan yang mengambil harta suaminya tanpa izinnya, kecuali baginya dosa 70.000 pencuri. Wa in hadarat, dan jika suaminya datang, amsakat, maka dia tahan lisannya anhu, dari suaminya. Wa dzakara minal arba'ati, dan Nabi sebutkan termasuk 4 adalah perempuan yang suaminya meninggal dunia, walaha auladun sirar, dan dia punya anak yang kecil-kecil, lantas dia tahan dirinya untuk ngurusi anak-anaknya, merawat anak-anaknya, berbuat baik pada anak-anaknya, sampai-sampai dia tidak mau menikah lagi karena khawatir anak-anaknya terlantar. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Allah haramkan atas setiap manusia al-jannata, surga, untuk masuk sebelumku. Namun aku melihat di sebelah kananku ternyata ada seorang perempuan yang mendahuluiku masuk pintu surga. Maka aku tanyakan, kenapa wanita ini bisa mendahuluiku lebih dahulu pada diriku? Maka disampaikan padaku, ya Muhammad, dia adalah seorang perempuan yang hasna jamilah, dia cantik, jamilah cantik, dan dia punya anak-anak yatim, laha artinya anaknya sendiri dari suaminya sebelumnya, dan dia bersabar hatta balagha amruhunna alladhi balagha, sampai anak-anaknya itu dewasa, lantas Allah berterima kasih kepadanya, dzalika, dengan hal itu. Maka kalau kemudian statusnya secara ini, ya, maka ya, sebagaimana kaidah umumnya kutipan beliau, ya, tanpa menyebutkan siapakah meriwayatkannya, maka tidak kita terlalu perhatikan. Tapi secara konten untuk poin yang terakhir, itu satu hal yang secara konten adalah pujian untuk perempuan yang tidak menikah lagi karena ngurus anak. Itu terdapat hadis yang menunjukkan benarnya hal itu, ya, adanya terpujinya wanita semacam itu. Ya, yaitu satu hadis yang
yang semakna dengan hal ini yang memberikan pujian adalah hadis dari Sa'id bin Musayyib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'u Quraisyin khairu nisa'i raqibnal ibila. Wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang menaiki unta. Ahnahu ala tiflin. Dia demikian sayang kepada anak kecilnya. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Dan demikian memperhatikan harta suaminya. Namun Abu Hurairah mengomentari hadis ini dengan mengatakan, perlu diingat bahasanya Maryam binti Imran tidak pernah naik unta. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan wanita yang menaiki unta artinya nisaul Arab, wanita Arab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita Arab. Maka di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji wanita-wanita Quraisy dengan sebutan dia adalah sebaik-baik wanita Arab. Terutama wanita yang salihah. Dalam salah satu riwayat Muslim, sebaik-baik wanita yang menaiki unta yaitu wanita Arab adalah wanita Quraisy yang salihah. Di sini disampaikan wa idza kanat nisa'u Quraisy, dan jika wanita Quraisy itu adalah wanita Arab yang terbaik, maka tidak diragukan mereka adalah afdal nisa'id dunya. Ya, wanita di dunia ini yang paling mulia. Dan hadis ini ada sababul wurudnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar sepupunya Ummu Hani binti Abi Thalib, maka Ummu Hani menolak dengan mengatakan, aku sudah tua dan aku punya banyak anak. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Ummu Hani dengan mengatakan sebaik-baik wanita Quraisy adalah wanita Quraisy sebaik-baik wanita Arab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa disebut dengan sebaik-baik wanita Arab, karena punya kelebihan. Ya, karena 3 kelebihan. Yang pertama, annahunna asyaddu nisa'i hunuwan 'alal aulad. Wanita Quraisy adalah wanita yang sangat sayang sama anak-anak. Sangat lembut dengan anak-anak. Maka tidaklah statusnya sebagai wanita Quraisy menyibukkan dia, memalingkannya untuk perhatian dengan anak-anaknya. Lain halnya dengan wanita-wanita yang lain yang kurang peduli dengan anak karena sibuk dengan berdandan dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, annaha idza mata anha zaujuha, karakter wanita Quraisy jika ditinggal mati oleh suaminya, habasat nafsaha ala tarbiyati auladiha, maka dia memilih untuk menahan dirinya dengan tidak nikah lagi dalam rangka memelihara dan mendidik anak-anaknya. Fala tatatalla li zaujin akhar, maka dia tidak mengharapkan adanya suami yang baru. Maka dia tidak biarkan syahwatnya mengalahkan keinginannya untuk memperhatikan anak-anaknya dan mengurusi sebaik-baik anak-anaknya. Kemudian yang ketiga yang Nabi katakan, karena dia menjaga harta suaminya dan perhatian dengan yang memberikan manfaat pada harta suaminya. Ya, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji, berdasarkan hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji 3 karakter wanita, yaitu wanita yang sangat sayang dengan anak-anak, bukan yang
mudah jengkel sama anak-anak, non seorang wanita yang sabar, lembut ya, dengan anak-anak. Kemudian Nabi memuji ya, para janda yang ketika ditinggal mati suaminya, dia meskipun dia masih muda dan sebagainya, namun dia punya banyak anak dari suaminya yang pertama dan dia udah lebih memilih untuk fokus ngurusi anak daripada nikah lagi, karena dia menilai menikah lagi bukanlah kemudian mendesak bagi dirinya. Maka Nabi puji hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang tidak menghambur-hamburkan harta suami, namun menjaga harta suami dengan baik. Ya, sehingga secara konten, yaitu berkenaan dengan masalah wanita yang fahabisat nafsaha ala auladiha, memilih untuk tetap menjanda demi anak-anaknya, ya, dan itu adalah wanita yang terbukti satu hal yang benar adanya. Kita lanjutkan. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, adapun perempuan yang di neraka maka dia adalah perempuan yang badhiyatul lisan ay fahisyatuha, omongannya kotor, ya, omongannya keji terhadap suaminya. Dan jika suaminya pergi dia tidak menjaga dirinya, dan jika suaminya ada di rumah dia sakiti suaminya, ay ardobatuhu, dia bikin marah tanpa alasan dan kesalahan suami dengan lisannya. Dikutip di sini dari Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap perempuan yang bersuara keras terhadap suaminya maka dia dilaknat oleh segala sesuatu yang disinari oleh matahari. Dan demikian juga perempuan yang membebani suaminya sesuatu yang di luar kemampuan suami. Abu Dzar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan yang beribadah sebagaimana ibadahnya penduduk langit dan bumi, kemudian dia masukkan pada suaminya kesusahan berkaitan dengan masalah nafkah, kecuali datang pada hari kiamat dan tangannya terbelenggu ke leher dan kakinya terikat, sedangkan penutupnya robek dan wajahnya kalihun masam. Kemudian dia digantung oleh malaikat yang keras dan kasar, yahu nabiha, kemudian malaikat menjatuhkannya ke dalam neraka. Kemudian perempuan yang tidak menutupi dirinya dari laki-laki keluar dari rumahnya dalam keadaan tabarruj. Tabarruj dimaknai dengan menampakkan sisi-sisi indah dan cantiknya dan sisi menarik pada dirinya kepada laki-laki. Itu definisi tabarruj dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Menampakkan zina, hal yang membuat indah seorang perempuan, baik zina muktasabah, zina yang itu buatan, yaitu dandanan, boleh jadi lipstik, boleh jadi bedak, boleh jadi parfum dan yang lain, atau zina tabi'iyah, yaitu sisi menarik dari perempuan yang alami, yaitu tubuhnya yang harusnya ditutupi. Wa mahasin, daya tarik si perempuan kepada semua laki-laki. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perempuan yang tazayyanat berdandan, memakai parfum, kemudian keluar dari rumah suaminya tanpa izin, maka dia berjalan dalam murka Allah dan marah Allah sampai dia pulang. Maka sallallahu alaihi wasallam, setiap perempuan yang melepas kainnya tidak di rumahnya, artinya dia membukanya lil ajanib, untuk laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala merobek sitrahu, tutupnya. Dia ke Imam Ahmad, Tabrani, Al-Hakim dan Baihaqi, dan dia hadis yang kuat. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, ya sama ya, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Dari
Kalau tadi dikutip, oh enggak. Ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dinilai sahih oleh Al-Albani. Dengan redaksi yang sedikit berbeda, ayyamra'atin wada'at, pakai kata-kata wada'at, setiap perempuan yang meletakkan kainnya fi ghairi baiti zaujiha, tidak di luar rumah suaminya, maka dia merobek tutup antara dia dengan Allah. Tentang makna hadis ini dalil haramnya wanita melepas pakaiannya di bukan rumahnya. Dan yang dimaksudkan, kalau tadi dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, artinya takasyafat lil ajanib. Ya, memperlihatkan, membuka pakaiannya untuk dilihat oleh laki-laki yang asing. Itu makna mencabut kainnya tidak di rumah suaminya. Kalau penjelasannya di sini adalah yang dimaksudkan ketika perempuan itu melepas pakaiannya di satu tempat yang tidak aman dari dilihat oleh laki-laki asing. Nah, maka ini sama dengan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, melepas kainnya di tempat yang tidak aman. Kana yakhsha min dalika, atau dikhawatirkan dari hal tersebut terjadinya fitnah dan terjatuh dalam sesuatu hal yang haram. Ya, Al-Munawi di Faidul Qadir mengatakan wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zaujiha, itu bahasa kiasan, artinya menampakkan badannya kepada laki-laki asing dan tidak menutup diri ketika dilihat oleh lelaki yang bukan siapa-siapanya. Ya, Al-Munawi juga mengatakan wadhahir, kemungkinan yang lebih mendekati bahasanya yang dimaksud melepas kain adalah membuka kain lil ajnabi, untuk laki-laki yang bukan suaminya, bukan mahramnya, supaya laki-laki asing tersebut bisa menjimainya atau muqaddimah jima, atau mendapatkan muqaddimah jima. Muqaddimah jima bisa jadi pandangan, sentuhan, dan yang lainnya. Lain hanya kalau perempuan itu melepas kainnya di antara sesama wanita, ma'al muhafadzah, plus kemudian dia tetap menjaga, berupaya untuk selalu tutup aurat. Maka tidak adalah alasan hal ini dimasukkan dalam ancaman di hadis ini. Ya, maka hadis ini, kata Al-Munawi, bukanlah dalil terlarangnya seorang perempuan melepas kerudungnya misalnya di tengah-tengah, di tempat yang aman, di tengah-tengah sesama perempuan. Bahkan itu satu hal yang penting, mengingat di zaman ini banyak lelaki penyusup, ya, dijumpai kasus wanita, laki-laki penyusup. Ya, maka penting dibuka, ya, cadar dibuka di tempat yang aman, isinya perempuan semua dan tertutup. Ya, maka tolong cadar dibuka biar dipastikan sampingnya itu bukan laki-laki. Ya. Ya, tidak boleh beralasan dengan hadis ini. Ya, dia meyakini wajibnya bercadar atau menutup wajah, kemudian beralasan dengan hadis ini. Ya, maka itu tidak benar. Sudah dikoreksi sejak di zaman Al-Munawi. Ya, beliau mengatakan, ya, tidak ada alasan memasukkan hal ini dalam ancaman di hadis ini. Itu tidak ada alasan untuk mengatakan bahasanya, ya, perempuan melepas kerudungnya atau penutup wajahnya, bainan nisa, di antar sama perempuan dengan tetap menjaga aurat, tidak ada alasan dimasukkan dalam hadis ini. Sebagaimana juga ditegaskan di Fatwa Lajnah Daimah, ya, beliau menyampaikan yang dimaksud dengan adalah perempuan dilarang untuk bermudah-mudah melepas pakaian di luar rumah suami dalam bentuk terlihat auratnya, atau tertuduh
punya maksud-maksud yang buruk. Adapun melepas kain di tempat yang aman, ya, untuk ganti dengan kain yang lain, atau untuk tanafus supaya tidak gerah, katanya, supaya tidak gerak, ya, supaya kemudian lebih nyaman, dan maksud-maksud mubah yang lainnya, fala haraja fi dzalik, itu tidak mengapa. Itu makna hadis ini. Kemudian wamra'atun, demikian juga perempuan yang tidak memiliki laisa lahamun, tidak ada yang dia pikirkan kecuali makan, minum, tidur, dan dia tidak punya minat, keinginan untuk sholat, tidak pula taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, tidak pula taat pada suaminya. Maka perempuan yang memiliki sifat-sifat ini, itu 4 sifat yang tercela tadi, maka dia wanita yang terlaknat, itu jauh dari kebaikan, min ahli nar, ya, termasuk penghuni neraka, kecuali jika dia bertobat dari itu semua. Dan dilihatkan oleh Al-Hakim, ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepupuku melamarku, mengajakku nikah, maka kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, apa hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Ini, maka di sini dalil bahasanya boleh nikah sepupu, menikahi sepupu. Maka jika kewajiban tersebut sesuatu, yaitu perkara yang utiquhu, aku mampu, ay aqdiru alaihi, aku mampu, aku mau menikah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antara hak suami, an ay annahu, hunya dhamir sya'an, seandainya mengalir dari 2 lubang hidungnya daman, darah, waqayhan dan nanah, falahisatu, lantas dia menjilatinya dengan lidahnya, maka dia belum menunaikan hak suami. Khaknya di kasrah, di mankhir, khaknya di kasrah, artinya kharqul anfi, lubang hidung. Ya, laukana ay asya'an, laukan yang bagi ayat juzu, seandainya diperbolehkan manusia bersujud hormat pada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya tatkala dakhwal alaiha, tatkala suami itu masuk ke rumah menemui istrinya, karena kelebihan yang Allah berikan pada suami di atas istri. Akhirnya perempuan tersebut mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju ma baqiyatid dunya, aku tidak mau menikah seumur hidup. Waqalat Aisyah mengatakan, ada seorang gadis datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, aku adalah seorang gadis yang aku dilamar dan aku tidak suka menikah. Atau fa'ukrahu at-tazwija, aku dipaksa untuk menikah. Maka apa sih sebenarnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri? Maka di sini katakan, seandainya dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya terdapat nanah, lantas dia jilati, maka dia belum menunaikan kewajiban bersyukur pada suami. Akhirnya perempuan tersebut mengatakan, apakah aku tidak bersuami saja? Nabi mengatakan, bala tazawwaji, namun menikahlah, itulah yang lebih baik. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, sehingga hadis ini dalil bahasanya perempuan tidak wajib menikah. Ya tentu manakala tidak ada khawatir zina, tentunya khawatir terjumus dalam hal yang haram, maka di sini dari dalil tidak wajibnya. So, yang hadis tentang dari telapak kaki, ujung kepala sampai kaki, itu hadis yang ada hadisnya dari Imam Ahmad dan yang lain.
lengkapnya hadis. Nabi mengatakan la yasluh li basyarin ayasjuda li basyarin, tidak boleh manusia bersujud hormat pada manusia yang lain. Seandainya boleh manusia bersujud hormat pada manusia yang lain, akan aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Min aidhami haqqihi 'alaiha, karena betapa besarnya hak suami yang wajib ditunaikan istri. Kemudian walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya, seandainya min qadamihi ila mafriqi ra'sihi, seandainya dari telapak kaki suami sampai ujung kepala suami terdapat kurhatan koreng, tanbajisu ay tatafajjaru bil qaih, kemudian muncul darinya nanah wasadid dan nanah, kemudian dijilati oleh istrinya untuk dalam rangka dibersihkan, ma'adat haqqahu, dia belumlah menunaikan hak suami. Rawahu Imam Ahmad, riwayat kelima Ahmad dalam musnadnya. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di kitabnya Al-Iyal, Nasa'i dalam Sunanul Kubra, Al-Bazzar dan yang lainnya. Hadisnya ringkasnya panjang. Kata para tim pentahqiq Musnad Imam Ahmad, hadis ini sahih li ghairihi kecuali kalimat yang terakhir, yaitu seandainya dari telapak kaki sampai ujung kepala ada nanah. Ini dinilai oleh Syekh Al-Arnaud dan kawan-kawan ini riwayat yang lemah. Ya, sehingga kesimpulannya untuk redaksi yang itu lemah, hadis yang dhaif. Kemudian ada hadis yang lain, yang ini hadis tentang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bawa anak perempuannya dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini anak perempuanku tidak mau nikah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada si anak perempuan, "Taati ayahmu." Ya, kemudian si anak perempuan mengatakan, "Demi Allah zat yang mengutusmu dengan bawa kebenaran, aku tidak mau menikah sampai engkau ceritakan wahai Nabi apa hak suami yang wajib ditunaikan istri." Kalau Nabi mengatakan hak suami yang wajib ditunaikan istri, seandainya suami punya koreng lantas dijilati oleh istrinya dalam rangka dibersihkan, maka itu belumlah menunaikan hak suami. Zada Batur Ruwat sebagian rawi mengatakan, atau muncul nanah dari dua lubang hidungnya atau darah, kemudian dijilati oleh istrinya dalam rangka dibersihkan, maka itu belum menunaikan hak suami. Akhirnya perempuan tersebut, gadis tersebut mengatakan, "Demi Allah zat yang mengutusmu dengan bawa kebenaran, la atazawwadu abada, aku enggak mau nikah selamanya," kata si gadis. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tukrihuhunna illa bi'ithnihin." Janganlah kalian paksa anak-anak perempuan kalian untuk menikah kecuali dengan kerelaan hatinya. Untuk yang versi ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, Nasa'i dalam Sunanul Kubra, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim dalam Mustadrak. Tadi yang kita baca di Uqudul Lujain, Rahul Hakim. Ana qalat imra'atun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hakim mengatakan tentang hadis ini, hadza hadisun sahihul isnad, sanadnya sahih. Namun dikomentari oleh Az-Zahabi, tidak betul, itu hadis mungkar. Ya, namun kalau di situs Islamco dikatakan kesimpulannya hadis ini, masalah ini dinilai sebagai hadis yang dhaif. Namun Al-Albani menguatkannya. Dan yang jadi pelajaran adalah ini dalil tidak wajibnya menikah bagi perempuan.
Ini tentu selama tidak ada kekhawatiran terjumus dalam hal yang haram. Ya, kemudian dilihatkan di sini dikatakan bisa nadin jayid. Nah, ini jarang-jarang sekali kita jumpai beliau komentar sanad. Dilihatkan oleh Sulaiman At-Tabarani. Tabarani itu nisbat kepada Tabariyah. Dan ini adalah Tabariyah kok jadi Tabarani itu ala ghairi qiyas, tidak sesuai dengan qiyas. Harusnya Tabari gitu ya. Wa ya Madinatun bisyam, di satu kota di negeri Syam. Nabi mengatakan seorang perempuan tidak menaikkan hak Allah sampai dia menaikkan hak suaminya seluruhnya, meskipun suaminya meminta dan dia di atas punggung onta, maka dia tidak halangi suaminya untuk mengumpulinya. Ibn Abbas mengatakan datang seorang perempuan dari Khos'am kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, aku adalah seorang perempuan yang janda, aku ingin menikah, apa hak suami? Atau imra'atan ayyam, tidak harus janda, perempuan yang sendiri. Kalau maka Nabi mengatakan di antara hak suami yang menjadi kewajiban istri, jika suami menginginkan istrinya dan rawadaha an nafsiha, menggoda istrinya, ingin mengumpulinya dan dia di atas punggung unta, maka dia tidak menolaknya. Dan di antara hak suami adalah tidaklah istri memberikan sesuatu dari rumah suami kecuali dengan izin suami. Fa'in fa'alat, jika dia melakukan hal itu yaitu tanpa izin suami, maka dosa dipikul oleh istri dan ganjaran bagi suami. Dan di antara hak suami, istri tidaklah berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami. Jika dia melakukannya puasa sunnah tanpa izin suami, maka dia lapar dan haus dan tidaklah diterima. Dan jika dia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai dia kembali ke rumahnya atau bertaubat. Untuk hadis yang terakhir yang tadi disebutkan di Bisanad dan Jayyid, Sulaiman At-Tabarani, maka hadis ini punya beberapa redaksi, di antaranya diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Abi Aufa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang nyawa Muhammad ada di tangannya, seorang perempuan tidaklah menunaikan hak rabbiha, hak suaminya, sampai dia tunaikan semua hak suaminya. Hatta law sa'alaha nafsaha wa ya ala qutabin la tamna'hu." Sampai seandainya suami meminta untuk hubungan badan di atas punggung unta, dia tidak menolaknya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ala dhahri kotabin? Ternyata ada penjelasan lebih detailnya. Wal man al maksud, dan yang menjadi maksud dari hadis ini adalah al mubalaghah, kalimat hiperbol untuk memotivasi istri agar tamkini zaujiha min nafsiha, tidak menolak ketika mau disetubui oleh suaminya. Idza talaba lil jima', jika suaminya minta hubungan badan. Ya, maka wa ala tamtana walam tamtani' minhu, jangan menolaknya. Walau hadarahan nifasu wa jalasat ala qatabin li ajlil wiladah. Itu ternyata. Meskipun dia dalam proses di persalinan sehingga dia duduk di atas kotab, dia duduk di atas kotab li ajlil wiladah, karena proses persalinan. Hada ala ahdi tafsirain, ini salah satu dari dua penjelasan untuk hadis ini, dan dia adalah makna hadis yang dipilih oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kotab adalah pelana kecil seukur punuk unta.
Disampaikan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, la tu'addi al-mar'atu haqqa zawjiha dan seterusnya. Kalau Abu Ubaid, kunna nara anal makna, kami berpandangan, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam mengatakan, kami berpandangan bahasa makna hadis ini ayyakuna dzalika, ya, bahasanya hal tersebut pada saat istri itu tasir ala dhahril ba'ir, berjalan di atas punggung unta. Atau kunna nara, dulu kami berpandangan bahasanya yang dimaksud ala dhahri kotabin itu sedang berkendaraan naik unta. Dulu, kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ternyata faja'at tafsiru fi ba'dil hadis bi ghairi dzalik. Ternyata penjelasannya di sebagian hadis tidak seperti itu. Innal mar'ata kanat idha hadara nifasuha ujulisat ala kotabin. Penjelasannya perempuan itu jika sudah mau melahirkan, maka didudukkan di atas kotab. Liyakuna aslas li wiladatiha, supaya lancar proses pelahirannya. Kata Abu Ubaid, hada balaghani, makna ini sampai kepadaku dari penjelasan Ibnu Mubarak, dari Ma'mar, dari Yahya bin Syihab. Yahya ibn Syihab mengatakan, haddatsatni imra'atun, ada seorang perempuan bercerita kepada aku, dia mendengar Ibunda Aisyah taqulu dzalik, menjelaskannya seperti itu. Qala Ma'mar famin thamma ja'al hadis, dari sana maka terdapat hadis walau kanat ala qatabin, meskipun dia di atas punggung unta. Wa hadza asybah bil ma'na, dan inilah yang lebih dekat dengan makna hadis minalladzi kunna narahu, daripada makna yang dulu kami yakini. Wa aula bisawab, dan inilah yang lebih tepat sebagai pendapat yang benar. Intaha. Di Umdatul Qari ala Qatabin bi fathi ta, ta'nya di fathah, wa yarahlun saghirun ala qadri sinam, yaitu pelana kecil seukuran punuk unta. Ya, maka ada dua tafsiran tentang ala dhahri kotabin. Ya, tafsiran pertama itu dan ini mungkin yang sering kita tangkap, yaitu artinya berkendaraan di atas unta. Dan secara ini, dan itu satu hal yang tidak mungkin. Satu hal yang tidak mungkin, hubungan badan ketika dalam posisi unta berjalan. Sehingga tadi, dan itu makna tafsiran yang pertama kali diyakini oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Setelah itu beliau dapat informasi dari, dan beliau tadi sebutkan sanadnya sampai kepada Ibunda Aisyah. Ya, sampai pada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan bahwasanya kotab itu, perempuan itu di atas kotab, wa ya ala dhahri kotabin, itu terjadi dalam budayanya orang Arab itu manakala hendak melahirkan. Maka nanti seorang wanita akan didudukkan ala dhahri kotabin. Itu manakala dia hendak melahirkan, yang ini tujuannya supaya lancar kelahirannya. Nah, kalau dia posisinya sebagaimana penjelasan ini, maka mungkin ada hubungan badan. Jima di sini mungkin, kan artinya dia di rumah, ya, dia di rumah atau di di rumah, ya, maka dia diposisikan demikian. Dan ini meskipun ini adalah satu hal yang bentuknya hiperbol, karena tentu tapi mungkin terjadi hubungan badan. Letak hiperbolnya karena tentu ini dalam kondisi yang kasihan karena proses melahirkan, ya. Namun ini ungkapan hiperbol. Tapi dari sisi mungkinkah terjadi hubungan badan, makna ini yang lebih masuk daripada makna yang pertama, yaitu dalam posisi sedang berkendaraan di atas unta.
Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu